Oke ya teman-teman, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Aditya Nurisma. Saya dari kelas 11 TPSM 1. Di video kali ini saya akan membahas tentang karbu, tentang komponen dan fungsinya. Oke lah, kita simak videonya bersama-sama. Yang pertama, kita akan membongkar karburatornya dulu. Kita buka bautnya dulu ya teman-teman. Yang pertama, ini namanya bear skep. Bagian ini berfungsi untuk mengembalikan skep saat kita gas, dan saat kita lepas gasnya, maka otomatis skep tersebut akan kembali ke posisi awal. Oke ya, ini yang saya maksud skep tadi. Bagian ini berfungsi untuk mengatur campuran antara gas dan bahan bakar. Yang selanjutnya ada jarum skep. Nah, bagian ini berfungsi untuk mengatur besarnya semprotan bahan bakar dari main nozzle pada saat motor digas. Selanjutnya kita buka bagian bawahnya ya teman-teman. Nah, terbuka teman-teman. Bagian ini namanya mangkok pelampung. Bagian ini berfungsi untuk wadah bahan bakar sebelum bahan bakar dialirkan ke ruang pembakaran. Yang selanjutnya yaitu bagian pelampung. Bagian ini berfungsi untuk mengatur bahan bakar yang ada di ruang pelampung agar bahan bakar tidak meluap kemana-mana. Kemudian bagian ini namanya klep atau jarum pelampung ya teman-teman. Bagian ini berfungsi untuk mengatur jumlah masuknya bahan bakar ke ruang karburator dan akan menutup jika bahan bakar di ruang karburator sudah penuh. Nah, bagian ini namanya pemancar kecil, bisa disebut slow jet atau pilot jet. Bagian ini berfungsi untuk mengontrol aliran bahan bakar pada sistem putaran rendah dan menengah. Selanjutnya bagian main jet atau pemancar besar. Fungsinya untuk mengontrol aliran bahan bakar pada sistem putaran menengah dan putaran tinggi. Kemudian yang bagian ini adalah bagian cekrop gas, berfungsi untuk mengatur besar kecilnya gas
yang dihasilkan. Bagian ini berfungsi untuk mengalirkan bensin dari tangki, dan bagian ini untuk mengalirkan oli samping karena ini karburator 2 tak. A few moments later. Sekian review karbu menurut saya. Jika ada kurang lebihnya, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Vicky Gusandra, kelas 11 TPSM 1. Di sini saya akan menjelaskan tentang komponen-komponen karburator. Langkah pertama yaitu kita bongkar dahulu. There was a time you could be mine before all that you put me through. I knew that you were trouble, but I let that you were bad. I'm living in this bubble and it makes you so mad. You can say hello, but I don't need you to like me. Don't need you to like me. Don't need you to like. You can watch me go, 'cause I don't need you to like me. Don't need you to like me. Don't need you to like me. You can say hello, but I don't need you to like me. Don't need you to like me. Don't need you to like. You can watch me go, 'cause I don't need you to like me. Don't need you to like me. Don't need you to like me. You can say hello, but I don't need you to like me. Don't need you to like me. Don't need you to like. You can watch me go, 'cause I don't need you to like me. Don't need you to like me. Don't need you to like. You can say hello, but I don't need you to like me. Don't need you to like me. Don't need you to like. You can watch me go, 'cause I don't need you to like me. Don't need you to like me. Don't need you to like me. Komponen ini bernama skep atau turtle valve yang berfungsi untuk mengatur jumlah campuran bahan bakar yang akan dialirkan ke dalam ruang bakar atau silinder. Kemudian di sini ada jarum skep untuk mengatur besarnya semprotan dari main nozzle pada waktu motor digas dengan pembukaan katup 1/4 sampai dengan 3/4. Dan yang ini namanya per atau pegas yang berfungsi untuk mengembalikan posisi skep pada saat motor tidak digas. Dan yang ini namanya adalah mangkok pelampung karburator yang berfungsi untuk menampung sementara bahan bakar dari tangki sebelum diproses atau dialirkan ke ruang pembakaran. Kemudian ini namanya pelampung yang berfungsi untuk mengatur bahan bakar dalam ruang pelampung karburator agar permukaannya tetap sehingga tidak meluap dan masuk ke ruang pembakaran. Lanjut, ini adalah jarum pelampung yang berfungsi untuk mengatur masuknya bahan bakar ke dalam mangkok karburator. Jarum pelampung ini juga akan menutup saluran suplai bahan bakar dari tangki jika bahan bakar dalam ruang pelampung karburator sudah penuh. Kemudian ini adalah pemancar kecil atau slow jet atau disebut juga dengan blood jet. Ini berfungsi untuk mengontrol aliran bahan bakar pada sistem putaran rendah dan menengah. Semakin besar ukuran, semakin besar pula bahan bakar yang mampu dialirkan. Dan ini adalah pemancar besar atau main jet yang berfungsi untuk mengontrol aliran bahan bakar pada sistem menengah dan tinggi.
Kemudian yang ini adalah skrup gas atau turtle screw yang berfungsi untuk menyetel posisi skep sebelum digas. Dan yang ini adalah skrup udara atau air screw yang berfungsi untuk mengatur banyaknya udara yang akan dicampur dengan bahan bakar. Dan itulah penjelasan saya mengenai komponen-komponen karburator. I'm sorry that I stole your car. Ain't got those tattoos on my arms that don't mean shit to me. Maybe you should pull the alarm, so I don't take it way too far. Die before I'm 23. I'm sorry, Mom. I'm sorry, Mom. This is what happens when I'm out of my medicine. There's collateral damage, I gotta go. I'm sorry that I stole your car. Ain't got those tattoos on my arms that don't mean shit to me. Maybe you should pull the alarm, so I don't take it way too far. Die before I'm 23. I'm sorry, Mom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Agus Suyanto, kelas 11 DBSM 1. Di sini saya akan membongkar karburator dan akan menyebutkan komponen-komponen yang terdapat pada karburator tersebut. Ini adalah karburator Jupiter Z. Pertama-tama, kita buka bautnya terlebih dahulu. Kita buka karburatornya. Lanjut, kita membuka pelampung karburatornya. Setelah pelampung karburatornya tercopot, lanjut kita mencopot pilot jetnya. Oke, setelah pilot jet tercopot, kita lanjut mencopot main jetnya. Oke, setelah semuanya tercopot, kita pasang kembali Pelampung berfungsi sebagai pengatur bahan bakar dalam ruang pelampung karburator agar permukaannya tetap sehingga tidak meluap dan masuk ke ruang pembakaran. Di bawahnya pelampung terdapat jarum pelampung. Jarum pelampung berfungsi sebagai pengatur masuknya bahan bakar ke dalam mangkok karburator.
Setelah pelampungnya terpasang, kita lanjut memasang pilot jetnya. Pilot jetnya sendiri berfungsi sebagai pengontrol aliran bahan bakar pada sistem putaran rendah dan menengah. Jangan lupa pilot jetnya dipasang yang kencang agar tidak lepas. Setelah pilot jetnya terpasang, kita lanjut memasang main jetnya. Main jet sendiri berfungsi sebagai pengontrol aliran bahan bakar pada sistem putaran menengah dan tinggi. Setelah main jetnya terpasang, kita lanjut memasang mangkok pelampung karburatornya. Mangkok pelampung karburator sendiri berfungsi untuk menampung sementara bahan bakar dari tangki sebelum diproses atau sebelum dialirkan ke ruang pembakaran. Oke, jangan lupa bautnya dipasang kembali. Oke, sekarang menuju ke skep. Skep sendiri berfungsi sebagai pengatur jumlah campuran bahan bakar dan udara yang akan dialirkan ke dalam ruang bakar. Di bawahnya skep terdapat jarum skep yang berfungsi sebagai mengatur besarnya semprotan bahan bakar dari main nozzle pada waktu motor digas. Kemudian per skep di atasnya yang berfungsi sebagai pengembali posisi skep pada posisi terendah.